Semoga kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin meminta satu orang untuk memandu sebagai pemimpin doa. Saya persilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Sudah selesai. Ya, sebenarnya saya absen dulu mungkin. Siapa kira-kira hari ini yang tidak hadir? Jadi Rali sama? Miratisa. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, mungkin teman lagi untuk menemani teman-teman menjadikan para pelajar nasional. Saya persilakan. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita masuk materi, saya ingin menanyakan kesiapan kalian. Kira-kira ada buku yang dibawa atau buku pen? Ada. Kemudian baju dan bajunya sudah masuk dalam jalan atau roknya masing-masing kan? Ya. Kemudian topinya mungkin kalau dalam kelas dibuka supaya kita lebih fresh menerima pelajaran. Jangan dibuka atau yang punya topinya itu. Yang pakai topi dibuka dulu. Yang pakai topi dibuka dulu. Oke. Bawa semua ya. Untuk buku. Untuk bahan ajarnya bawa semua. Bawa. Oke. Kemudian saya ingin meminta satu orang untuk memaparkan cita-citanya. Satu orang untuk memaparkan cita-citanya apa? Untuk setelah selesai menuju sekolah apa yang dicapai. Satu orang lagi-lagi. Edo, coba Edo. Nama saya Edo Saputra. Cita-cita saya menjadi orang sukses. Alasannya? Ingin bahagia dengan kedua orang tua saya. Jadi saya harap bahwa anak-anak kalian masing-masing tetap memiliki cita-cita. Ya. Karena di kemudian hari pada saat kalian entah menyelesaikan studi atau sekolah, kalian bisa mencapai itu. Iya. Terutama misalnya ketika kalian menjadi sukses, menjadi orang sukses, tentu yang bahagia bukan hanya kalian sendiri, tapi mungkin orang tua juga kan bahagia dengan kesuksesan kalian. Mau jadi polisi, mau jadi dokter mungkin atau apa. Yang jelas bahwa ketika kita ingin sekolah berarti harus ada kata bahwa gantunglah cita-citamu setinggi. Baik, lanjut. Kemudian biasanya sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini, ada materi yang ingin saya tanyakan terkait materi yang kalian pelajari pada minggu lalu. Mungkin satu orang bisa menjelaskan kembali. Materi yang kami pelajari minggu lalu adalah terkait tentang dinamika perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dari materi tersebut kami mempelajari tentang penyerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian kami mempelajari tentang dinamika Pancasila dalam berbagai kehidupan. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi saya harap kayak Edo Saputra bahwa ketika ditanya sama gurunya ya minimal dijawab seperti itu. Iya. Itu karena itu menunjukkan bahwa ketika kalian bisa memaparkan apa yang dipelajari minggu lalu, itu artinya kalian berarti mempelajari dengan serius materi yang ada tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Pancasila. Baik, kemudian kita akan belajar tentang
di lembaga-lembaga negara Republik Indonesia pada hari ini. Nah, kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, bisa disaksikan. Pelajaran yang akan kita capai itu ini. Ada kurang lebih 5 poin. Bisa dilihat? Pas. Saya minta satu orang untuk membaca tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Coba satu berdiri. Satu, menghayati nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Baca, masih ada lagi. Ditunjukkan siswa dengan penuh rasa syukur. Oke, lanjut lagi nomor 2. 2. Menggambarkan skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan dengan semangat disiplin, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan cinta damai. Oke, 3. 3. Menganalisis perbedaan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara dengan bersahabat, cinta tanah air, cinta damai, toleransi, dan semangat kebangsaan. Oke, yang pakai masker sana. Nomor 4. Maju saja, maju. Mempresentasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara dengan rasa ingin tahu, kerja keras, peduli lingkungan, kreatif, peduli sosial, dan tanggung jawab. Jadi masalah yang di belakang. Malin. Maju depan, Mohon beri supaya kelihatan, maksudnya disuruh kamera itu. Hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Kita tegaskan kembali bahwa tujuan pembelajaran yang kita dapat kesempatan ini adalah ada 5 poin. Yang pertama, kita bisa mengaji nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang ditunjukkan siswa dengan penuh rasa syukur. Kemudian kedua, kita dapat menggambarkan skema lembaga-lembaga negara atau peserta didik dapat menggambarkan skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan dengan semangat disiplin, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan cinta damai. Yang ketiga, peserta didik bisa menganalisis perbedaan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara dengan bersahabat, cinta tanah air, cinta damai, toleransi, dan semangat kebangsaan. Yang keempat, peserta didik setelah menganalisis bisa mempresentasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara dengan rasa ingin tahu, kerja keras, peduli lingkungan, kreatif, peduli sosial, dan tanggung jawab. Yang kegiatan kelima atau tujuan kelima, peserta didik menyaji laporan hasil analisis terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara dengan rasa ingin tahu. Oke, bisa dipahami jelas ya? Jelas? Oke, terima kasih. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah proyek tentang mind map. Siapa yang tahu, yang pernah dengar mind map? Mind map? Coba satu orang mind map. Mind map apa yang kita tentang mind map? Atau pernah dengar? Coba Rani. Mind map itu apa? Perhatikan kembali di layar monitor. Untuk materinya bisa dilihat. Ini ada skema atau struktur tentang lembaga-lembaga negara sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Kemudian dia MPR, itu juga dijelaskan bahwa apa itu MPR. Bisa dilihat fungsi dan hak MPR sebagai lembaga legislatif. Kemudian di sini lagi ada presiden, bisa dilihat. Kemudian pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. Jelas ya di layar monitor ya. Nah, apa kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang kita capai? Bahwa setelah kita mengetahui materi
terkait dengan fungsi dan kewenangan lembaga negara, maka akan kita buat sebuah proyek atau produk tentang mind map, yang mana mind map itu adalah sebuah perangkat atau sebuah proyek yang dibentuk atau dibuat dalam bentuk sebuah bagan-bagan kecil. Kemudian di dalamnya ada tujuan atau isi yang akan dicapai atau dikerjakan oleh peserta ini. Bisa dipahami? Nah, apa yang akan kita kerjakan pada mind map itu ada fungsi dan kewenangan lembaga negara tentunya. Maka ketika kita membuat mind map bisa dilihat pada ini, pada video berikut ini. Saksikan lewat YouTube. Perhatikan cara membuat mind map estetik. Nanti kemudian kita kaitkan dengan cara membuat mind map ada dalam materi pelajaran yang akan kita pelajari tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Cara membuat mind map, sehingga ketika kita membuat juga mind map tentang lembaga-lembaga negara, itu mungkin bentuknya akan seperti ini, tapi persoalan model itu tergantung kreativitasnya kalian masing-masing. Yang penting bahwa di dalamnya dalam mind map itu ada fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang dicantumkan dalam mind map. Bisa dipahami? Jelas? Sekarang kita akan menentukan alat dan bahan. Alat dan bahan. Jadi dalam pembuatan map ada alat dan bahan yang akan kita persiapkan. Kertas, Kertas manila. yang kedua, yang ketiga, pensil warna, keempat, hapus, kemudian garis. Ada lagi? Mungkin itu ya, kurang lebih 5 poin. Kemudian mungkin sebelum kita masuk pada proses pembuatan proyek tersebut, maka langkah mungkin lebih bagus kita bentuk kelompok sebanyak kurang lebih 4 atau 5 kelompok. Silakan dibentuk. Silakan dibentuk. Tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Apa fungsi? Ada pertanyaan? 1. Katakan. Ya, jelas ya? Jelas. Oke. Jadi lanjut. Sebelum kita memulai proyek ini, maka kita akan membuat judul. Yang lain di belakang tenang dulu, kerja samanya. Yang di belakang. Sebelum kita membuat proyek, tentunya ada jadwal yang harus kita buat. Bahwa ketika kita membuat jadwal, maka rencana yang akan kita buat itu akan terlaksana dengan baik, terstruktur dan bisa selesai dengan tepat waktu. Maka saya akan membagikan sebuah jadwal. Nanti kalian buat
berdasarkan teman-teman kelompoknya nanti di ini silakan diisi kira-kira apa saja yang ada dalam rencana kegiatan proses jembatan Mainmed. Silakan disusun kira-kira apa saja yang disiapkan terkait dengan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Menonton video yang ada di YouTube. Silakan kira-kira. Yang ini satu yang silakan ditulis. Apa lagi pertanyaan? Tentang fungsi dan lembaga negara. Yang kedua, yang alat tambahan. Yang kedua jangan bersama-sama. Habis jam ini belakang jam berapa misalkan bapaknya mencari menyiapkan alat tambahan. Yang ketiga misalkan kelompok mahkamah. Misalkan jam 10 berapa? Jam itu kamu misalkan mencari dari materi tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara. Kemudian yang kedua menyiapkan alat tambahan tentang pembuatan Mainmed. Kemudian ketiga misalkan mencari referensi di YouTube. Jam penutup Albi penutup ya kan tidak ini. Ayo silakan dibuat. Ini ya. Apakah gampang?
Warna coklat. Bagus nih. DJ itu mana ya? Kita tes semangat. Kita tes semangat satu orang pimpin. Padahal perhatikan dulu, kita tes semangat dulu supaya konsentrasinya. Kita pimpin semangat. Ayo beri dulu semua. Beri dulu, beri semua. Ayo. Apa aja semangat? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ayo kita mulai. Siapa kira-kira dari kelompok yang siap untuk mempresentasikan hasil proyeknya? Siapa? Kelompok berapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil proyeknya? Ayo maju depan. Kelompok DPR, ayo maju. Kita maju sini, depan. Ayo ke depan saja, supaya jelas juga diperhatikan oleh teman-teman. Teman-teman yang lain perhatikan. Anggota kelompok yang lain silakan diperhatikan. Yang lain silakan. Yang lain perhatikan dulu. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, kami berasal dari kelompok DPR, ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yaitu fungsi dan wewenang dari lembaga-lembaga negara. Yang pertama adalah presiden. Fungsi presiden adalah sebagai seorang kepala negara. Presiden mempunyai wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang 1945. Yang kedua, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden juga menjadi panglima tertinggi dalam angkatan perang. Kemudian wewenangnya adalah menerima duka dari negara lain, membuat perjanjian dengan negara lain,
mengangkat duta dan konsul untuk menempatkan ibu kota negara lain. Yang kedua adalah BPK. Fungsi dari BPK adalah memegang kekuasaan dalam bidang auditor, memeriksa dan mengelola keuangan negara, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan wewenangnya adalah berkedaulatan ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Yang ketiga adalah MPR. MPR memiliki fungsi yaitu membuat dan menetapkan undang-undang dasar, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam jabatannya, wewenang yaitu melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan dalam bidang paripurna. Yang terakhir adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Berikutnya adalah DPR. Fungsi DPR yaitu membentuk undang-undangan yang dibahas bersama presiden, memberikan persetujuan peraturan daerah, mendekati undang-undang, dan mempunyai wewenang yaitu memilih anggota badan pemeriksa keuangan dengan pertimbangan presiden. Kedua, memilih 3 calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden. Berikutnya adalah DPD. DPD memiliki fungsi untuk mewakili aspirasi daerah, fungsi legislatif, fungsi pertimbangan, fungsi pengawasan, dan mempunyai wewenang yaitu membela imunitas dan keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah MK. MK memiliki fungsi yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus perubahan politik, memutus perselisihan mengenai hasil pemilu, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan undang-undang dasar, mempunyai wewenang yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terhadap putusannya, bersifat final untuk menguji undang-undang dasar terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran politik. Selanjutnya adalah KY. KY memiliki fungsi mengawasi perilaku para hakim dan praktik kotor dalam proses penyelenggaraan peradilan, dan memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim AD not dan di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, meninggalkan kehormatan, kebenaran, martabat serta perilaku hakim. Dan yang terakhir adalah MA. MA memiliki fungsi yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang dasar. Kemudian memiliki wewenang memberikan pertimbangan administrasi dan administrasi yang diajukan oleh presiden dan mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Sekian dari tugas kami dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan. Kemudian kelompok bebas siapa? Ayo, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, sini tuh cari. Rehabilitasi yang dijadikan oleh presiden. Kedua, memajukan keuangan yang berkota mengawasi pendapatan pada hakim dan praktik dalam proses penyelenggaraan Persatuan. peradilan. Wewenang Persatuan Peraturan Daerah. Ambil sini ya. Peraturan daerah. menjaga dan menegakkan kehormatan, kelembagaan, martabat serta perilaku hak sebagai perilaku dan mengajukan kepada presiden. MK fungsi 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan mempresentasikan kami tentang HRD berupa lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan pidato yang presentasi kami, yaitu lembaga-lembaga negara. Fungsi dari presiden adalah yang pertama, sebagai seorang kepala negara, presiden mempunyai wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, presiden juga menjadi panglima tertinggi dalam angkatan perang. Wewenangnya yang pertama menerima dasar dari negara lain. Yang kedua, membuat penyanyian dengan negara lain. Yang ketiga, mengangkat usaha dan membangun kesempatan di ibu kota negara lain. Selanjutnya, fungsi dari BPK. BPK mempunyai fungsi 1. Memegang kekuasaan dalam bidang auditor. Yang kedua, memeriksa dan mengelola keuangan negara. Yang ketiga, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Wewenangnya berkedaulatan ibu kota negara dan memilih perwakilan di setiap provinsi. Selanjutnya, fungsi DPD. Fungsi DPD adalah untuk mewakili aspirasi daerah. Yang kedua, fungsi legislasi. Yang ketiga, fungsi pertimbangan dan keempat,
mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam jabatannya. Wewenangnya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Selanjutnya fungsi MK. Fungsi MK adalah 1. Memutus perubahan politik, 2. Memuji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Wewenangnya adalah memutuskan pembubaran politik. Selanjutnya fungsi DPR adalah memberikan persatuan peraturan daerah. Sekian itu presentasi dari kami. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu untuk kelompok presiden. Yang terakhirnya presentasi teman-teman di kelompok yang ada dari DPR, presiden, DPR. Maka tiba waktunya kita kerjakan lembar kerja peserta didik. Saya bagikan. Silakan dikerjakan. Ayo kumpul saja. Silakan dikumpul. Sudah ya? Nah, silakan kembali ke tempatnya. Saya bagikan pekerjaannya. Putri ilmiah di mana? Latihan. 109. Kami sang nokto. Afran. Fitrian Gusti Kasar. Ilmianti. Yusmin. Kawal Faizin mana? Rafeli. Ramawati. Selvi Sartika Lestari mana? Hadir Pak. Kemudian saya. Oke, jadi perhatikan bahwa 100 itu adalah hasil pekerjaan kalian. Kalau yang per 80 itu sikapnya kalian selama mengikuti proses pembuatan mind map. Ya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya diatur kembali mejanya untuk diatur seperti semula supaya kita tutup. Sebelumnya terima kasih kepada anak-anak kalian. Hari ini kalian luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apa yang menjadi proyek kita pada hari ini. Jadi mungkin sebelum kita menutup, kita akan bersama-sama menyimpulkan apa kemudian menjadi harapan atau materi yang kita pelajari pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan materi atau proyek dari pekerjaan kita pada kesempatan hari ini? Ada yang bisa? Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa kami bisa mengetahui fungsi dan wewenang dari lembaga-lembaga negara yang telah diberikan sebelumnya. Oke, tangan dulu. Selain itu ada lagi? Kira-kira yang bisa? Ya. Rani? Sudah sama, Pak. Sama ya? Iya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ternyata lembaga-lembaga yang tadi di Indonesia itu ada banyak. Kurang lebih ada 8 lembaga negara yang terdapat di Indonesia.
Ada presiden, kemudian ada DPR, ada MPR, ada DPD, kemudian di yudikatif itu ada komisi yudisial, ada BPK, ada Mahkamah Agung, dan ada Mahkamah Konstitusi. Dan semua lembaga tersebut bahwa semua memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing. Misalnya DPR itu berfungsi untuk membuat aturan atau membuat undang-undang dasar atau membuat undang-undang. Kemudian presiden misalnya dia menjalankan pemerintahan atau menjalankan undang-undang. Kemudian untuk MPR dia bisa melantik dan memberhentikan presiden. Jelas? Jelas. Oke. Kemudian saya ingin satu lagi yang bisa memberikan pendapatnya terkait manfaat kita mempelajari materi hari ini tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara dan kemudian pembuatan proyek Mindmap. Satu orang selain Edi Saputra bisa sana. Manfaat kita mempelajari materi ini. Satu orang. Pendapatmu saja, pendapatmu. Tidak, kalau Edi Saputra terus itu saya hitung bahwa Edi Saputra saja yang aktif di dalam ruangan ini. Itu menunjukkan bahwa hanya Edi Saputra yang ternyata bisa menyimak. Yang lain itu, maksudnya saya tidak butuh yang ini ya, yang maksudnya yang tidak butuh sempurna. Minimal dia berani mengungkapkan pendapat. Itu saya tidak jadi pelaku bahwa dia harus pintar, dia harus benar apa yang dia sampaikan, tapi memang dia bisa memberanikan diri untuk mengeluarkan pendapatnya. Kira-kira apa manfaatnya? Yang satu misalnya bisa mengetahui tentang lembaga-lembaga negara Indonesia. Kemudian kedua apa? Bisa menjelaskan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Yang ketiga misalnya bisa membuat mapping dalam bentuk membuat lembaga mapping yang di dalamnya kita bisa menuliskan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga. Oke. Itu mungkin ya. Baik, untuk di rumah silakan dibaca-baca kembali materinya tentang lembaga-lembaga negara. Semakin dipertajam dan kemungkinan saya pikir materi tersebut akan banyak muncul di ulangan nanti. Oke. Terima kasih. Mungkin untuk hari ini sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.